Di dalam sejarah peradaban Islam, kita mengenal ada sosok perempuan, sosok wanita yang cukup tangguh, pemberani, dan sangat memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Jazirah Arabia, yaitu Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini adalah istri dari Abu Sufyan bin Harb. Beliau juga ibu dari seorang pendiri Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan Hindun ini adalah ibu tiri dari Ummu Habibah, salah seorang istri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindun binti Utbah ini wanita yang sangat brilian, pandai bicara dan fasih, pandai. Selain beliau pandai bersyair, ya, pandai membuat kata-kata yang indah dalam syairnya, Hindun binti Utbah ini juga pandai bermain pedang. Bahkan beliau pandai dalam berkuda, sehingga kiprahnya dalam masyarakat sangat diperhitungkan. Bahkan keberaniannya dalam peperangan pun patut diacungkan jempol. Sangat pemberani. Ini terlihat dari beberapa peperangan besar yang dialami oleh umat Islam menghadapi kaum kafir. Hindun binti Utbah ini selalu ikut serta. Dia ikut berjibaku menyelinap di balik pasukan-pasukan muslim membawa obat-obatan untuk mengobati para pejuang-pejuang muslim yang terluka. Dan hebatnya Hindun ini, dia nggak pernah kenal takut menghadapi senjata. Bahkan dia kalau ikut perang itu selalu memberikan motivasi, menabuh genderang perang, memberikan semangat, spirit kepada pejuang-pejuang muslim. Dan beliau suka menghalau, ketika ada beberapa orang yang mungkin takut, mentalnya menjadi ciut ketika berperang kemudian hendak lari, itu dihadang oleh Hindun ini. Termasuk ketika suaminya sendiri, Abu Sufyan, ketika berperang melawan orang-orang kafir, sempat mungkin ada perasaan takut menghadapi musuh yang begitu gagah berani. Abu Sufyan ini dia sempat hendak lari dari peperangan, dihadang oleh Hindun, istrinya. "Hai suamiku Abu Sufyan, mau kemana kau? Kamu mau lari dari perintah Allah? Kamu mau lari dari surganya Allah? Jangan pernah takut, teruslah berjuang sampai titik darah yang paling penghabisan. Jangan pernah mengenal musuh Allah. Lihat di sana di depan, Allah menyediakan pintu surga. Terus suamiku, berjuanglah sampai titik darah yang paling penghabisan. Jangan pernah kamu takut mati. Kalau toh kamu mati, matimu dalam kondisi mulia, dan insya Allah kau mendapatkan surga." Akhirnya Abu Sufyan yang sempat ciut nyalinya ketika berperang terbakar kembali. Jadi beliau suka memberikan semangat kepada pejuang-pejuang muslim. Ketika hendak berperang kemudian ada perasaan takut manusiawi, manusiawi. Ketika berperang ada perasaan takut, nih manusiawi. Orang takut mati juga manusiawi. Cuma nih Hindun ini memberikan motivasi. Pasukan muslim, jangan pernah takut kau. Kau lari tidak akan mendapatkan surga. Sementara kalau kau maju ke depan menumpas musuh-musuh Allah, di depan sana ada surga yang Allah sediakan untuk kamu, orang-orang yang bersabar. Teruslah berjuang walaupun nyawa kamu tumbang dalam peperangan ini. Di perang Yarmuk misalkan, ini Hindun binti Utbah luar biasa. Wanita, perempuan, cuma dia selalu ikut serta. Walaupun gak langsung memegang senjata, tapi dia selalu menyelinap di balik pasukan-pasukan, memberikan obat-obatan, mengobati pejuang yang terluka. Dan dia juga menabuh genderang perang, memberikan semangat kepada pejuang-pejuang muslim. Sehingga namanya begitu harum. Namanya dikenal orang banyak di Jazirah Arabia, kota Mekah khususnya itu. Hindun binti Utbah ini. Sehingga patut diajukan jempol keberanian. Nah,
Sebetulnya sebelum Hindun binti Utbah ini diberikan hidayah oleh Allah, Hindun binti Utbah ini termasuk wanita yang sangat benci dengan baginda Rasulullah sebelumnya ya. Sangat benci dengan baginda Rasulullah. Sangat benci dengan ajaran Islam. Pun demikian suaminya Abu Sufyan yang selalu berkumpul bersama Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Sufyan pun sama, termasuk orang yang sangat benci kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika hidayah diberikan kepada Hindun dan keluarganya, beliau menjadi orang yang sangat rendah hati dan sangat pemurah. Dulu ketika Hindun ini belum mendapatkan hidayah, beliau dikenal dengan wanita akilatul kitbah. Apa itu? Wanita sang pemakan hati sang singa Allah, yaitu Hamzah. Karena dia pernah memakan daging hati dari jasad Hamzah paman baginda Rasul. Karena terbakar emosi. Ini berawal dari Perang Badar ya. Perang Badar yang terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar ini perang pertama pasukan muslim menghadapi kaum Quraisy, kafir Quraisy. Yang jumlahnya sangat tidak seimbang. Pasukan muslim 300 orang, pasukan kafir 1000 orang. Tapi karena Allah memberikan kemenangan berpihak kepada pasukan muslim, kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Jadi pasukan yang 300 bisa mengalahkan pasukan kafir yang 1000 orang. Nah, dalam perang Badar itu, keluarga Hindun binti Utbah ini ya, ada Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hindun, ada Syaibah binti Rabi'ah, paman dari Hindun, dan Walid bin Utbah yang merupakan saudara kandung dari Hindun ini. 3 orang keluarganya mati dalam perang Badar. Siapa yang menghabisi nyawa 3 orang keluarga Hindun ini? Beliau adalah singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari baginda Rasulullah. Hamzah inilah yang kemudian menghabisi 3 orang keluarga dari Hindun binti Utbah ini. Bapaknya, pamannya, adiknya. Namanya orang perang gak kenal siapa pun, kalau dia musuh ya babat terus. Nah, ketika Hindun ini mendengar dan melihat bahwa Hamzah, paman baginda Rasulullah ini sudah menghabisi 3 keluarganya, ini Hindun ini sangat terbakar emosi, marah luar biasa. Hamzah, biadab kau. Kalau bahasa kitanya, aku akan membalas dendam atas kematian bapakku, pamanku, adikku. Tunggu Hamzah, aku pasti akan menumbangkan, akan membunuh kamu dalam perang yang berikutnya. Ini Hindun merasa terbakar dendam kesumat, emosi luar biasa, karena Sayyidina Hamzah sudah membunuh dalam peperangan ya 3 orang keluarga dari Hindun binti Utbah ini. Dan memang benar ya, ketika pasukan kafir ini kalah di perang Badar, mereka merasa dihina betul ini. Masa kita pasukan yang 1000 kalah dengan yang 300. Kita tantang lagi umat muslim ya. Kaum kafir ini Abu Jahal, Abu Lahab ya, membentuk lagi pasukan perang yang hebat. Dan kali ini Abu Sufyan, suami dari Hindun binti Utbah ini, langsung ikut menjadi panglima perang. Jadi perang Uhud terjadi sebagai ajang balas dendam atas kekalahan kaum kafir pada perang Badar. Terjadi tanggal 13 Syawal ya, tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud pun terjadi. Kali ini pasukan lebih berat. Pasukan kafir 3.000 orang, pasukan muslim hanya 1.000 orang. 1.000 itu pun ya, kemudian ada orang yang sebanyak 300 pasukan muslim yang kemudian dia berkhianat.
berkhianat hingga keluar dari pasukan muslim, sehingga yang 1000 itu menjadi 700. 700 menghadapi pasukan yang 3000. Nah, kali ini baginda Rasulullah betul-betul membuat satu strategi. Ini pasukan kita hanya 700 ini melawan 3000 kayaknya sangat begitu berat. Nabi membuat strategi cantik. Pasukan muslim dibagi menjadi 3 kelompok besar. Satu kelompok di tengah-tengah medan perang sebagai penyerang utama. 2 kelompok Nabi pasang di sayap kanan dan sayap kiri sebagai pasukan panah. Nah, ketika perang Uhud ini terjadi, dendam kesumat yang menyelimuti Hindun binti Utbah atas kematian 3 orang dekatnya, dia kemudian menyuruh Wahsy al-Habsyi, seorang budak. Wahsy, aku kasih tugas buat kamu. Apa tuanku? Nanti di perang Uhud ini, kau cari, kau incar orang yang bernama Hamzah. Kenapa tuanku? Dia Hamzah yang telah menghabisi 3 orang yang aku cintai. Bapakku, pamanku, dan adikku. Kau incar Hamzah, kau bunuh dia. Baik tuanku, kata Wahsy al-Habsyi ini. Nah, perang Uhud pun terjadi. Nabi sudah memasang siapa yang di sayap kanan, siapa yang di sayap kiri, siapa yang di tengah. Kata Rasulullah, wahai pasukan muslim orang yang beriman, tetaplah aku sudah membagi kalian di 3 tempat. Jangan pernah ada yang bertukar tempat tanpa seizinku. Apalagi ada yang berpindah atau dia mencari tempat yang tidak aku sukai. Pokoknya tetap kalian di tempat masing-masing. Apapun yang terjadi, tidak ada yang berpindah tempat. Tidak ada yang pergi. Jangan pergi, jangan bergeser dari tempat yang sudah aku tentukan, kata baginda Rasul. Baik ya Rasulullah. Terjadilah perang Uhud yang sangat luar biasa. Pasukan kafir ya memang dia sedang merasa dendam, seperti orang yang kesetanan yang menghadapi pasukan muslim, begitu hebat luar biasa. Pun demikian, Rasulullah membakar semangat pasukan muslim yang jumlahnya jauh tidak seimbang dengan pasukan kafir. Nah, sebetulnya ketika perang Uhud ini, pasukan muslim sudah hampir sukses berhasil memukul mundur pasukan kafir. Pasukan kafir tunggang langgang ini. Allah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada pasukan muslim. Yang 3000 bisa dipukul mundur oleh pasukan muslim. Mereka tunggang langgang. Pasukan kafir kalah, mereka ketakutan melihat keganasan pasukan muslim. Hanya saja di sini ada musibah. Ada musibah. Ada beberapa pasukan muslim yang diuji oleh Allah tapi dia nggak sanggup menghadapi ujian itu. Yaitu ketika pasukan kafirin dipukul mundur, mereka lari dan meninggalkan, ya mungkin ini strategi juga ya, meninggalkan ghanimah. Pasukan kafir ini lari meninggalkan ghanimah, meninggalkan benda-benda mewah, harta rampasan perang ditinggal di lapangan, di medan perang. Emas, intan, pria, pokoknya barang-barang yang mewah lah ya. Mereka lari dengan meninggalkan barang-barang mewah. Ini juga merupakan strategi orang kafir menipu orang pasukan muslim. Ketika lari, ini pasukan muslim yang ada di sayap ini melihat orang-orang kafir berlarian sambil meninggalkan ghanimah, barang-barang mewah, harta rampasan perang di tempat. Mereka tergiur. Mereka tergiur dan lupa akan peringatan dari baginda Rasulullah. Mereka berlari beramai-ramai di tengah lapangan, berebut ghanimah, berebut harta rampasan perang. Nabi kaget dan ini bahaya. Nabi langsung teriak, pasukan muslim tetap di tempat, jangan ada yang berpindah. Jangan pernah ada yang berpindah tempat tanpa seizinku. Cepat kembali. Cuma ini pasukan muslim saking asiknya berebut ghanimah, berebut harta yang mewah, rampasan perang ini. Nabi menyampaikan apapun gak didengar. Terus mereka asik, sibuk berebut ghanimah, harta rampasan perang. Mundur semua, mundur semua.
Semua tempat di tempat. Semua kembali ke tempat. Tapi nggak ada yang menghiraukan. Akhirnya ketika pasukan muslim sedang berebut ghanimah ini, pasukan kafir melihat ke belakang. Nah, ini orang-orang Islam, orang muslim sedang berebut ghanimah. Ini kesempatan emas ini. Kesempatan baik. Akhirnya pasukan kafir yang sudah lari tunggang langgang menyerbu balik. Ya terang saja pasukan Islam yang sedang tidak siap dalam kondisi berebut ghanimah, berebut harta rampasan perang. Kan gak siap, diserbu dari belakang oleh pasukan kafir. Ya kocar kacir pasukan muslim ini. Ditumpas habis. Sehingga 70 orang syuhada meninggal dalam perang Uhud ini. Banyak yang terluka, banyak yang meninggal. Ya bagaimana orang sedang asik berebut ghanimah, berebut harta rampasan perang, nggak ada kesiapan, sedang ngelengah, diserbu, digerebek, dikepung, dibabat habis oleh pasukan kafir. Tunggang langgang umat Islam kocar kacir ketika itu. Karena mereka tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Apapun yang terjadi, jangan pernah ada yang pindah, beranjak dari tempat masing-masing. Itu pesan baginda Nabi. Cuma mereka karena diuji oleh Allah, barangkali mereka nggak kuat ya melihat harta yang berlimpah ruah di tempat lapangan, tempat perang. Mereka berebut, akhirnya mereka dikeroyok, dikepung di segala penjuru, dibabat habis oleh pasukan muslim. Sehingga perang Uhud termasuk perang yang sangat menyedihkan. Karena disinilah umat muslim mengalami kekalahan. Banyak 70 sahabat yang meninggal dunia. Nabi pun berlumur darah. Sampai gigi beliau ada yang tanggal. Berlumur darah Rasulullah itu. Sahabat sebagian ada yang menghalangi Nabi, melindungi Nabi, sampai ada yang kena panah, ada yang kena tusuk dan lain sebagainya. Termasuk di antara yang meninggal adalah Hamzah, Sayyidina Hamzah yang merupakan musuh bebuyutan dari Hindun binti Utbah ini. Wahsy al-Habsyi bekerja dengan sangat bagus dia ketika berperang. Dia mengincar Hamzah. Langsung ditusuk dari belakang Hamzah ini. Tumbanglah Sayyidina Hamzah ini. Nah ketika perang kemudian selesai, pasukan muslim pun pulang. Dan kekecewaannya pasukan kafir pun pulang. Ini Hindun tetap berdiam di tempat. Dia nyuruh sebagian pasukan kafir, tolong hitung berapa orang yang meninggal dunia. Dan tolong carikan orang yang bernama Hamzah. Dicari mayat Hamzah ini, jenazahnya ketemu. Hindun ini dendam kesumatnya masih kuat melekat. Dia masih ingat, wahai Hamzah, sekarang kau mati di sini. Setahun yang lalu kau menghabisi nyawa bapakku, pamanku, adikku. Sekarang kau mati di sini. Rasakan kau Hamzah. Kata Hindun. Hidungnya diiris, telinganya diiris, digunakan sebagai kalung, dibikin kalung. Saking gemes dan marahnya itu. Bukan hanya itu, badan Hamzah dibelek menggunakan pedang, dirobek menggunakan pedang perutnya, diambil hatinya, dikunyah oleh Hindun binti Utbah ini. Dikunyah dengan penuh emosi. Cuma nggak sempat menelan karena dia nggak sanggup ya. Hanya dikunyah saja. Subhanallah itu. Seorang wanita berani menyobek perut jenazah mayit. Kemudian diambil hatinya, dimakan. Dikunyah ya. Nggak sempat ditelan tapi dikunyah. Itulah ya, dendam kesumat dari Hindun binti Utbah ini atas kematian 3 orang saudaranya. Sehingga beliau dikenal dengan Aqilatul Khitbah, wanita sang pemakan hati. Kata Rasulullah, pasukan muslim 70 orang diantaranya adalah Hamzah yang meninggal dunia. Ruh mereka bersama burung-burung yang indah di sorga. Subhanallah. Nah, selang kemudian yaitu tahun ke-8 Hijriyah, kita mengenal ada peristiwa Fathum Makkah. Fathum Makkah ini adalah peristiwa di mana Rasulullah dan para sahabat pasukan muslim dengan begitu gagahnya menaklukkan kota Mekah.
orang-orang Mekah mereka tidak berani melawan. Nah, orang-orang Mekah ketika itu Fathu Makkah, Allah berikan hidayah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah, Fathu Makkah terjadi, kau lihat manusia Muhammad, mereka orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk diantaranya adalah Hindun binti Utbah ini. Allah memberikan hidayah kepada Hindun yang dulunya adalah wanita garang, wanita ganas yang telah memakan hati dari Hamzah ini. Allah berikan hidayah sehingga ketika Fathu Makkah ini, Hindun izin kepada suaminya Abu Sufyan, saya akan menghadap Muhammad. Mau ngapain kamu? Saya mau menyatakan diri masuk Islam. Yang benar kamu? Iya. Kenapa kau tiba-tiba mau ikut ajaran Muhammad? Bukankah dulu kau orang yang sangat benci kepada Muhammad? Iya, dulu aku memang benci dengan Muhammad dan benci ajarannya. Tapi kok saya ketika lihat ada orang yang sedang sholat, sujud, ruku, duduk di antara dua sujud, menikmati, nikmat betul. Saya kok merasakan kayaknya nikmat ya. Ajaran Muhammad kan ajaran yang luar biasa. Ibadahnya, penyembahannya kok enak ya. Ada rukunya, ada sujudnya. Orang sampai nangis ketika ruku, ketika sujud. Kayaknya enak. Kayaknya aku kalau ikut sujud di antara mereka, ikut nangis nikmat kayaknya. Dan aku yakin kayaknya Muhammad itu bukan sembarangan orang. Dia Rasul. Dia menyampaikan ajaran yang gak main-main. Oleh sebab itu, wahai suamiku, antarkan saya ke Muhammad. Ya sudah, kalau kau punya niat seperti itu, baik saya antarkan. Cuma Rasulullah masih marah dengan Hindun ini ya, peristiwa beberapa tahun yang lalu. Sehingga Hindun takut. Hindun takut ketemu baginda Rasul. Kalau Nabi itu marah, kemudian justru akan membunuh Hindun ini. Sehingga Hindun ini dia pakai cadar. Pakai cadar, mukanya rapat, ya, nggak terlihat, hanya mata saja. Dia datang menemui baginda Rasulullah. Wahai Muhammad, hari ini aku menyatakan masuk Islam dan aku ingin mengikuti ajaranmu. Tolong baiatkan aku. Nabi nggak mengenal bahwa itu adalah Hindun binti Utbah karena dia pakai cadar. Cuma lama-lama Nabi curiga, kok suaranya aku kenal ini. Aku kenal suara ini, siapa ini? Kau Hindun bukan? Iya Muhammad, tapi aku sudah sangat menyesal Muhammad. Aku malu, aku menyesal kejadian yang telah lalu. Sekarang aku nyatakan masuk Islam Muhammad, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang nabi dan rasul. Aku nyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Hindun binti Utbah masuk Islam. Masuk Islam, kemudian suaminya pun diajak masuk Islam. Akhirnya Hindun dan suaminya Abu Sufyan dua-duanya masuk ke dalam agama Islam. Setelah Hindun ini masuk Islam, berbalik arah. Yang semula Hindun ini sangat benci kepada baginda Rasulullah, ini Hindun sangat begitu cinta kepada baginda Rasul. Dan dia siap membela apapun yang terjadi pada kaum muslimin. Akhirnya dia sisa hidupnya dia pergunakan untuk kepentingan Islam. Dia ikut berjuang ketika perang antara muslim dengan kafir. Hindun selalu ikut berperang. Sehingga pantas ketika suaminya hendak lari dari peperangan, sempat dihalau oleh suaminya. Wahai Abu Sufyan, kau malulah. Kau berjuanglah. Kalau kau sebagai seorang muslim, kau berjuanglah sampai titik darah yang paling penghabisan sebagai bentuk tebusanmu dulu pernah berjuang melawan orang-orang Islam. Ya, kita dulu berjuang melawan orang-orang Islam. Ketika kita diberikan hidayah oleh Allah menjadi pengikut Muhammad, maka kita harus berjuang bagaimana menumpas musuh-musuh Allah. Itu
Hindun. Semasa hidupnya beliau berjuang untuk kepentingan Islam, ikut berperang, berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada kaum-kaum perempuan di masa itu. Sehingga kiprahnya sangat diperhitungkan. Hindun binti Utbain salah satu wanita yang kiprahnya sangat besar terhadap peradaban Islam ketika